Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan yang saya lakukan, yaitu hidrostatika. Jadi di sini hidrostatika adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan subbidang kajian mekanika fluida karena sifatnya yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan. Fluida dapat menghasilkan tekanan normal pada semua permukaan yang berkontak dengannya pada tekanan diam atau statik. Tekanan tersebut bersifat istropik, yaitu bekerja dengan besar yang sama ke segala arah. Kemudian tekanan hidrostatis adalah gaya gravitasi menarik zat cair ke bawah di dalam wadah yang ditempatinya. Hal ini menyebabkan zat cair melakukan tekanan terhadap wadah yang ditempatinya pada kedalaman yang sama. Zat cair melakukan tekanan yang sama besar ke segala arah. Tekanan zat cair bergantung pada kedalaman zat cair, yaitu makin dalam tekanan zat cair makin besar. Hal ini menjadi alasan kenapa saat membuat tanggul atau bendungan, tembok bagian bawah dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya. Kemudian jika massa jenis zat cair dilambangkan dengan ρ, kedalaman zat cair H, maka besar tekanan adalah P. Dalam zat cair yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi dinyatakan dalam persamaan P sama dengan ρ dikali G dikali H. Kemudian tujuan percobaan yang saya lakukan yang pertama adalah dapat memahami cara menentukan besaran tekanan hidrostatis pada zat cair dengan kedalaman tertentu. Yang kedua, mengetahui hubungan antara jarak pancuran air dan tekanan hidrostatis. Kemudian metodologi percobaan saya yang pertama adalah yang alat dan bahan yang saya pakai. Yang pertama penggaris, kemudian yang kedua botol air mineral, yang ketiga selotip hitam, yang keempat air biasa, dan yang terakhir adalah paku. Kemudian prosedur kerja percobaan yang pertama adalah lubangi botol mineral dengan jumlah 4 lubang dan jarak 5 cm dari bawah per lubang. Yang kedua, tutup lubang dengan selotip. Yang ketiga, isi botol dengan air biasa 1/2 liter, kemudian hitung berapa tinggi air dalam botol. Yang keempat, melepas selotip satu persatu dari keempat lubang dan hitung jarak pancuran air dari setiap lubang. Yang kelima, mengamati dan mencatat hasil pengamatan. Percobaan yang kedua yang pertama adalah mengisi kembali botol pada percobaan pertama tadi dengan isi 1/2 liter, kemudian hitung tinggi air dalam botol. Kemudian yang ketiga adalah melepas selotip dengan posisi botol tidur dari kiri ke kanan. Yang keempat, menghitung jarak pancuran air dari setiap lubang. Kemudian yang kelima, mengamati dan mencatat hasil pengamatan. Kemudian hasil yang saya dapatkan dari kedalaman 5 cm, yaitu jaraknya 14 cm. Yang dimaksud jarak ini adalah jarak pancuran. Yang kemudian yang kedua adalah 10 cm, jaraknya 16 cm. Kedalaman 15 cm, jaraknya 17 cm. Kedalaman 20 meter, jaraknya 18 cm. Untuk percobaan kedua, kedalamannya 3 cm sama dengan keempat lubang. Jarak pancurannya 5 cm sama dengan keempat lubang. Nah, di sini pengolahan data saya menggunakan rumus di definisi hidrostatika tadi, yaitu P sama dengan ρ dikali G dikali H. Dimana contohnya P sama dengan tekanan air 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon pangkat 2, yaitu gravitasi tadi, dikali 0,05 meter, yaitu kedalaman air. Kemudian menghasilkan 500 Newton per meter pangkat 2. Begitu selanjutnya untuk 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Kemudian percobaan kedua kita selesaikan dengan rumus yang sama. Dalam praktikum kali ini telah kita lakukan dua bentuk percobaan yang ditujukan untuk mencari tahu berapa besar jarak pancuran air yang dipengaruhi oleh tekanan yang berbeda dan tekanan yang sama. Kemudian menghitung beberapa tekanan dengan kedalaman
berbeda. Kemudian kesimpulan yang diambil dari percobaan ini, yang pertama, semakin dalam dari permukaan air maka semakin besar pula tekanannya. Kemudian yang kedua, semakin besar tekanan yang diberikan maka semakin panjang pula jarak pancuran air. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tekanan hidrostatika tidak lepas dari pengaruh gaya gravitasi. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.